Salam Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, apa kabar hari ini? Saya percaya Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. Saya senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara pada hari ini. Kita akan sama-sama datang kepada Tuhan untuk beribadah. Walaupun secara online tapi tidak mengurangi sukacita kita. Di dalam kita akan memuji dan meninggikan namanya. Mari Bapak Ibu sekalian dan Saudara yang Tuhan kasihi, saya mengundang kita bangkit berdiri, kita akan sama-sama berdoa. Haleluya. Bapa kami di dalam surga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur pada hari ini, atas waktu, kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan masih mengizinkan bagi setiap kami untuk beribadah kepadamu, untuk datang kepadamu memuji dan memuliakan namamu. Mari ya Bapa, sucikan dan kuduskan setiap kami ya Bapa, agar kami boleh layak untuk bersekutu denganmu, memuji, meninggikan nama Tuhan dalam ibadah pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu semua yang siap memuji Tuhan, sama-sama berkata, amin. Haleluya. Kita akan datang ke hadirat Tuhan dengan penuh dengan sukacita. Mari katakan bersama saya, datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita dan hati yang gembira. Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon yang bertata di atas pujian. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Mari katakan gunung-gunung bersorak memuji Dia. Gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Oh, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dia yang berkata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dia yang perkasa di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dia yang perkasa di atas pujian. Haleluya. Yesus Tuhan bertahta di atas pujian kita. Amin. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita Bapak Ibu sekalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Katakan bersama saya, jiwaku merindukan-Mu ya Tuhan. Jiwaku haus kepadamu ya Tuhan.
karena Engkau Allah yang hidup. Kami ingin bermazmur dan bernyanyi Tuhan bagi Engkau, karena Engkaulah sumber kehidupanku. Haleluya, jiwaku merindukan-Mu. Aku merindukan-Mu, Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Balik katakan, jiwaku haus. Jiwaku merindukan-Mu, jiwaku merindukan-Mu, Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, haus kepadamu, seperti-Mu Tuhan. Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak ditinggikan. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya, glory bagi-Mu. Haleluya, kami menyenangkan hati-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami memuliakan nama-Mu. Haleluya.
Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Apa kabar? Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang luar biasa, yang kita percaya bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu akan menuntun kita, membimbing kita, mengarahkan kita untuk lebih mengenal Dia secara pribadi. Kita tahu bahwa hidup kita yang hanya sementara di tempat di dunia ini, ada maksud Tuhan yang indah di dalamnya. Tidak sekedar ada, tidak sekedar hidup, tapi ada maksud Tuhan di dalam setiap acara kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan, menjadi orang yang mengenal Tuhan bukan sekedar beragama. Kita belajar bagaimana kita mengenal siapa Tuhan kita, mengenal pribadinya, mengenal apa yang Dia kehendaki untuk kita lakukan. Mari kita sama-sama sebentar kita rendahkan hati kita akan belajar. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk berkat Tuhan yang luar biasa atas kami, atas hidup kami, kasih karunia Tuhan yang luar biasa atas kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami terpelihara sempurna di dalam Tuhan. Kalau sebentar kami akan dengar firman-Mu, biar lewat firman-Mu Tuhan memberkati kami semuanya. Di dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, sesuai dengan temanya adalah kita mau mengenal Tuhan jauh lebih baik dari cuma sekedar beragama. Karena ada beberapa orang mengatakan begini, banyak orang beragama belum tentu mengenal Tuhan secara pribadi. Dan ada juga yang mengatakan memiliki agama tetapi belum tentu memiliki Tuhan. Karena perbuatannya sama dengan tidak orang yang beragama. Jadi kalau kita mengenal Tuhan, berarti kita harus mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan apa yang menjadi maunya Tuhan di dalam hidup kita lakukan. Nah, mari kita buka dalam ayat pokok Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Yesaya 29 ayat 13 berkata, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, sebagai ayat pembuka di dalam firman Tuhan pada hari ini, kita belajar bahwa Tuhan sudah melihat bahwa banyak orang datang katanya beribadah, tetapi hanya secara badani, ya, lidah bibirnya memuji Tuhan, tapi kata Tuhan yang melihat hati manusia, hatinya jauh daripada aku. Apapun yang dia lakukan dalam ibadah itu, tata cara ibadah hanya sebuah hafalan liturgi yang kata Tuhan seringkali itu dipakai seperti orang beragama. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Di dunia ini semakin banyak orang yang mengaku religius, semakin kehilangan makna rohani sebenarnya, ya, yang sejati. Banyak orang berkata hanya memenuhi kata atau tulisan beragama, baik itu di riwayat hidup maupun di KTP masing-masing. Saya beragama A, B, dan C, ya. Nah, apakah kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan ketika kita beragama? Itu jauh lebih penting, ya. Kita akan bisa melihat bahwa banyak orang rajin beribadah, pergi ikut aktif kegiatan beragama di gereja, ya, ikut melayani bersama, entah sebagai guru sekolah minggu, entah sebagai apa saja, ya, di gereja. Dan kegiatan-kegiatan gereja di luar hari Minggu, mereka juga ikut, baik komsel dan kelompok-kelompok doa yang lainnya. Dan ternyata itu tidak serta-merta menjamin orang itu mengenal siapa Tuhannya. Kadang-kadang kita menampilkan bagian luar dari hidup kita beragama kita, seolah-olah kita menjadi orang-orang yang beragama, yang kudus, yang suci, yang memiliki sesuatu yang berbeda dari orang lain. Dan luar biasanya, saudaraku, itu yang sering dan sudah terjadi pada saat-saat sekarang ini. Mari kita periksa hati kita masing-masing. Apakah kita kalau pergi ke gereja, persekutuan doa, di komsel-komsel, ya, di pertemuan-pertemuan ibadah yang lain, apa betul-betul kita memberikan hati kita, hidup kita kepada Tuhan, kerinduan kita kepada Tuhan, atau hanya sekedar ikut-ikutan, sekedar bahwa ya orang Kristen ya harus pergi ke gereja, orang Kristen harus beribadah, orang Kristen harus berdoa, orang Kristen harus membaca Alkitab, orang Kristen harus melayani, atau hanya sekedar seperti itu, atau kita sungguh-sungguh mengasihi Dia. Itu yang jauh lebih penting. Nah, mari kita akan belajar sama-sama, saudaraku. Yang pertama, beragama bukan jaminan orang mengenal siapa Tuhannya, ya. Beragama bukan sekedar hanya suatu label bahwa saya
bukan ateis. Tetapi beragama bukan suatu jaminan kita mengenal siapa Tuhan kita. Dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 dikatakan begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Ya, saudaraku, kita akan bisa melihat bahwa bukan orang yang berkata Tuhan, Tuhan yang akan masuk kerajaan surga. Pada hari terakhir akan banyak orang akan berseru kepada Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat atas namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak tanda mujizat atas namamu. Waktu itulah aku, kata Tuhan, akan terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Enyahlah engkau daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, lihat, perhatikan, luar biasa sekali. Tuhan tidak sekedar memandang bahwa badani kita yang ada di tempat ibadah, mempersembahkan korban, memuji Tuhan, ya, melayani Tuhan. Tidak sekedar itu. Tuhan lebih melihat isi hati dari setiap kita masing-masing. Benarkah apa yang kita ucapkan dalam pujian-pujian kita? Apakah yang kita lakukan ketika kita mungkin melayani sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Atau hanya sekedar orang bisa lihat aku melayani, aku beribadah, aku memuji Tuhan? Atau betul-betul kita mengasihi Tuhan? Betul-betul kita mempersembahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Jangan sampai pada suatu saat kita sudah lakukan semuanya itu, kemudian pada masa itu kita bertemu dengan Tuhan dan Tuhan katakan, aku tidak mengenal kamu. Loh, ini luar biasa loh saudara. Kalau Tuhan saja sudah berkata seperti itu, kemudian apa yang kita harus lakukan? Ya, bahwa kita belajar bahwa aktivitas agama tanpa hubungan pribadi dengan Tuhan adalah sia-sia. Tuhan mengejar hubungan pribadi. Tuhan bukan mengejar orang-orang yang beribadah dengan rajin kemudian ditandatangani kemudian mendapat angka yang bagus. Tidak, saudara. Tuhan mengejar hubungan pribadi. Sesuatu yang istimewa di mata Tuhan adalah bukan mempersembahkan korban, tapi mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, mempersembahkan hati kita kepada Tuhan, seluruh inti kehidupan kita kepada Tuhan. Itu yang Tuhan katakan sebagai persembahan yang harum, yang berkenan kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, yang pertama kita belajar itu. Yang kedua adalah mengenal Tuhan adalah mengejar hubungan, bukan rutinitas. Tadi seperti saya katakan, mengenal Tuhan adalah mengejar sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, bukan rutinitas. Yeremia 9 berkata, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena berikut ini, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Orang yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena ia mengenal siapa Tuhannya. Saudaraku, saya belajar dan kita semua perlu juga banyak melihat bagaimana Tuhan itu sebenarnya rindu banget sama kita. Rindu sekali dia memiliki hubungan pribadi yang kuat dengan kita. Kalau kita menengok ke belakang dalam kitab Kejadian, bagaimana ketika manusia pertama jatuh di dalam dosa, Tuhan memanggil, Tuhan mencari kemana gitu loh ya. Nah, hari-hari ini Tuhan juga sedang mencari orang-orang yang tidak sekedar beragama, tapi orang-orang yang merindukan Tuhan, yang mungkin sudah lama dia pergi ke gereja, dia beribadah, dia baca Alkitab, dia melayani, tapi kata Tuhan hatinya bagaimana gitu loh. Apa sih sebenarnya yang kau lakukan di pandangan manusia atau di pandangan Tuhan? Nah, saudaraku, Tuhan sedang merindukan kehadiran kita di hadapannya, berhubungan satu dengan yang ngomong, ngobrol, cerita ya dengan dia ya, dan mendengar perkataan-perkataannya. Membaca firman dengan sungguh-sungguh itu juga baik, tapi tidak sekedar membaca Alkitab. Tapi yang paling penting adalah kita mengerti ada tujuan Tuhan di dalam kehidupan ini ya. Doa yang intim dengan Tuhan itu luar biasa saudaraku, tidak monolog ya, tetapi dialog. Ada sesuatu ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita merasakan ada jawaban Tuhan yang kuat. Tidak sekedar kita ngomong, kemudian kita tinggal, kita ngomong, kita tinggal ya. Sepertinya Tuhan hanya sebagai pesuruh kita yang harus memenuhi semua tuntutan-tuntutan kita di dalam hidup ini. Makanya daripada itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita harus betul-betul mempersiapkan diri kita. Kita harus betul-betul mengenal siapa pribadi Tuhan ya. Doa yang intim itu penting.
taat, setia di dalam firman Tuhan. Ya. Yang ketiga, saudaraku, kita tidak sekedar beragama tapi mengenal Tuhan lewat proses. Tidak ada yang namanya ketika kita bertobat kemudian kita menjadi hidup kudus, kita hidup benar, kita baik, berubah dengan sangat dahsyat sekali. Tidak ada. Tidak ada yang instan, saudaraku. Tidak ada yang begitu cepat sekali berubah. Tidak seperti sulap kun fayakum simsalabim kemudian jadi enggak, saudaraku. Ada sesuatu yang harus dibangun, ada sesuatu yang harus dikerjakan, tidak sekedar kemudian berubah, ya. Ada pepatah bahasa Sunda mengatakan isikam isigo. Ya, saudaraku, apa yang mudah didapat mudah juga hilangnya. Nah, karena itu kita belajar bahwa segala sesuatu dalam pertumbuhan iman kita itu membutuhkan proses. Mengenal Tuhan lewat proses. Yang ketiga, 2 Korintus 4 ayat 17 berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari sekadar penderitaan. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita mengalami proses menjalani kehidupan yang baru di dalam Tuhan, kita mengalami mungkin banyak sekali tantangan dalam hidup ini. Orang-orang dunia mengatakan itu penderitaan, itu masalah, itu persoalan. Tetapi Tuhan menjadikan segala sesuatu itu sebagai bentuk pengajaran buat kita untuk lebih beriman, untuk lebih mengandalkan Tuhan di dalam proses ini. Tidak mengandalkan kekuatan kita, tidak mengandalkan kepandaian kita, pangkat kita. Dan kita harus belajar juga untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan kita percaya kalau Tuhan sudah memberikan izin, masalah boleh datang sebagai proses dalam hidup kita. Mungkin kita sedang diajar untuk sabar, mungkin kita diajar untuk rendah hati, mungkin kita sedang diajar untuk mengerti rancangan Allah yang jauh lebih besar dari sekedar cita-cita kita, dari sekedar pengharapan kita. Makanya kita harus betul-betul menyerah kepada Tuhan. Saudara, proses-proses itu tidaklah mudah. Ya. Ada yang berkata begini, proses itu bukan sesuatu yang mudah seperti pandangan kita, tetapi proses itu adalah sesuatu yang sulit mungkin, dan kita membutuhkan tangan Tuhan yang kuat untuk menopang kita. Tangan Tuhan yang luar biasa untuk menopang kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita bisa lihat di dalam Alkitab, Yusuf memerlukan 13 tahun sebelum dia diorbitkan oleh Tuhan. Daud memerlukan 15 tahun, Abraham 25 tahun untuk menanti janji Tuhan digenapi. Musa 40 tahun fase pertama kehidupan di tanah Mesir, 40 tahun kemudian pengasingan di padang gurun Midian, dan kemudian baru Tuhan memakai dia untuk menjadi seorang nabi yang besar, satu-satunya nabi yang bisa melihat Allah dan pernah melihat Allah walaupun dari belakang. Ya, ini sesuatu yang luar biasa dan itu dibutuhkan waktu, saudaraku, tidak instan. Proses pengenalan akan Allah lebih-lebih lagi. Ya, kita mengenal Allah itu lewat proses. Ayub pernah berkata dalam Ayub 42 ayat 5 berkata begini, dulu aku mendengar apa kata orang tentang siapa Tuhan, tapi sampai ia mengalaminya sendiri, kemudian dia berkata, aku sekarang mengenal. Jadi saudaraku, proses untuk mengenal Tuhan ternyata itu tidak mudah. Tapi kita mau taat, kita mau menjalaninya, kita mau bertekun di dalam kita mengikuti kehendak Tuhan. Jadi kalau kita mengalami masalah persoalan dalam hidup kita dan kita tahu ada sesuatu yang luar biasa, kita belajar dari Ayub. Coba bayangkan saudaraku, dia sudah disebut orang yang saleh. Ya, kemudian apa yang terjadi? Orang yang kaya. Kemudian apa yang terjadi lagi? Anak-anaknya Tuhan izinkan mati. Ya. Kekayaannya habis, kesehatannya terganggu, bahkan istrinya pun menyuruh Ayub untuk mengutuki Allah. Ini luar biasa loh saudara, sesuatu yang gak mudah, ya, sesuatu yang mungkin buat beberapa orang mengatakan bahwa gak mungkin bisa dilewati. Tetapi lihat bagaimana Ayub bisa menemukan pencerahan yang luar biasa lewat proses, bahwa dulu aku mengenal Tuhan, apa kata orang, aku sendiri belum mengalami. Tapi ketika dia mengalaminya, walaupun itu dengan kepahitan sekalipun, dengan sesuatu yang mungkin menyakitkan, tapi dia berkata, aku sekarang mengenal siapa Tuhan. Suatu hal yang luar biasa. Tujuan proses adalah menimbulkan karakter Kristus. Ya, Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilih dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia yang anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi yang paling penting dari semuanya adalah ketika proses kita alami adalah supaya kita menjadi anak-anak
pilihannya. Saudara bersyukur kalau pada hari-hari ini saudara sedang mengalami proses Tuhan yang luar biasa, mungkin sedikit menyakitkan, mungkin sedikit membuat kita menjadi hampir angkat tangan, tapi percayalah Tuhan akan memberkati kita dan kita akan disiapkan untuk menjadi anak-anaknya. Ya, yang keempat, yang terakhir adalah menghasilkan buah dari hasil pengenalan Tuhan dengan benar. Ya, ada orang yang berkata, aku sudah beragama, aku sudah mengenal Tuhan, aku sudah menjadi orang Kristen 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, bahkan berapa puluh tahun. Tapi yang Tuhan katakan sekali lagi, orang yang mengenal Tuhan akan menghasilkan buah. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Dia, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Ya, kita mengenal Dia kalau kita mengikuti perintah-perintahnya. Kalau masih suka bandel, masih suka ngelawan, masih suka tidak taat, masih diragukan mengenal Tuhannya. Ya, kemudian Matius 7 ayat 20 berkata, jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Makanya Matius 3 ayat 8 berkata, jadi hasilkanlah buah dan sesuai dengan bertobatan. Taat menjadi tanda utama orang mengenal Tuhan. Ya, akan terlihat dalam hidup yang diubahkan. Berkat kesukaan. Jadi berkat kesukaan banyak orang. Orang rindu dekat dengan orang yang bertobat sungguh-sungguh, yang hidup berkenan pada Tuhan. Dia menjadi orang-orang yang diharapkan, ya, menjadi sandaran mungkin orang-orang yang sedang punya masalah. Dia ingin dengar nasihatnya, ingin dengar pengalamannya, ya. Menjadi orang yang dirindukan, menjadi kesukaan banyak orang, bukan menjadi batu sandungan, ya. Kasih yang nyata. Orang yang berbuah itu memiliki kasih nyata, bukan sekedar kata-kata atau baru kepingin, ya, tetapi nyata dalam hidup. Hati yang lemah lembut, penuh pengampunan, seperti sebagaimana kita ingin di orang lain lakukan buat kita harus lakukan buat orang lain. Kalau kita pengen diampuni, kita harus melakukan pengampunan buat orang lain. Kita belajar, ya. Kehidupan orang yang mengenal Tuhan dengan benar menjadi kesaksian hidup, bukan sekedar beragama, tapi adalah menjadi orang percaya yang menjadi pelita yang membawa orang lain yang tersesat untuk menemukan jalan. Loh, dengar baik nih saudara, kita menjadi pelita bukan sekedar menyala untuk diri kita sendiri, tetapi menyala untuk buat orang yang tersesat kembali menemukan jalan. Itu kita harus nyala. Yang kedua, kita harus menjadi garam yang memberi rasa, yang menjadi saksi Tuhan yang selalu diharapkan dan dibutuhkan orang lain. Kita selalu dirindukan orang lain karena kesaksian-kesaksian hidup kita. Nah, dengan itu kita belajar, ya. Kita belajar mengenal Tuhan melalui proses, kita belajar mengenal Tuhan lewat menghasilkan buah yang baik, kita belajar mengenal Tuhan lewat apa yang Tuhan ingin kita semua lakukan, hubungan, ya. Kemudian kita juga mengenal Tuhan lewat cara, yaitu bukan sekedar mengerti beragama, tapi melakukan kehendak Tuhan. Sebagai satu hal yang kita semua harus renungkan adalah, mari kita belajar. Jangan hanya sekedar beragama, kenallah Tuhanmu. Mungkin kita selama ini cukup aktivitas keagamaan kita, mengikuti acara ibadat tiap minggu, Natal, Paskah, melayani, dan lain-lain. Tapi Tuhan sedang memanggil kita, menunggu kita untuk lebih dalam mengenal Dia. Nah, tanyakan pada diri kita sekarang adalah, apakah aku sudah mengenal Tuhan dengan benar? Apakah aku hanya sekedar beragama atau sudah menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan dan mengenal pribadi Tuhan? Mari kita tanyakan itu pada pribadi kita masing-masing. Jadi orang percaya tidak sekedar beragama, tapi dia mengenal siapa Tuhannya dengan benar. Bapak Ibu Saudara, selama kita masih ada di dunia, selama kita masih bisa bernapas, hidup adalah kesempatan untuk mengenal pribadinya. Jangan buang waktu, hidup itu sangat singkat. Jangan buang waktu hanya untuk memikirkan sesuatu yang sementara. Jangan hanya membuat orang lain merasa terganggu dengan kehadiran kita. Ya, kita belajar untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi orang yang menjadi berkat dalam lingkungan, keluarga, gereja, masyarakat. Kita belajar untuk menjadi terang Tuhan dimanapun kita berada. Orang yang mengenal Tuhan pasti hidupnya akan berubah dan diubahkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami percaya, kami rindukan bahwa
kami semua boleh mengenal Tuhan sebagaimana Tuhan ingin kami boleh mengenal Tuhan secara pribadi, bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar beragama, tetapi kami rindu Tuhan bahwa kami semua memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang mengenal Tuhan dengan sangat luar biasa. Terima kasih Bapa. Engkau juga yang memberkati langkah-langkah hidup kami. Selama kami masih ada di dunia ini, kami harus menyadari bahwa ada kesempatan untuk kami memperbaiki diri kami, memperbaiki hubungan kami kembali dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberkati kami semua yang sedang mengalami proses-proses pengenalan akan Tuhan, supaya kami pada akhirnya akan menghasilkan buah yang baik. Terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tangan Tuhan akan menopang, menjaga, melindungi mereka, akan mengarahkan mereka untuk terus mengenal Tuhan secara pribadi, tidak hanya sekedar beragama. Bangsa kami yang kami kasih, Indonesia juga Tuhan berkati. Kami percaya suatu saat nanti kami akan melihat ada hal yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan buat bangsa ini. Semua orang percaya akan mengenal Tuhannya dengan benar. Terima kasih Bapak, berkatin bangsa kami Indonesia dengan kasih karunia Tuhan, dengan kebaikan kemurahan Tuhan. Gereja-gereja yang ada di seluruh negeri ini Tuhan berkati. Para hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan berkati. Seluruh jemaat Tuhan berkati. Jadikan kami semua pelita yang menyala, garam yang memberi rasa, setiap orang boleh melihat kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga bersyukur kami ada di bawah naungan Gereja Betel Indonesia. Tuhan memberkati Bapak Rubin Abraham sebagai pemimpin kami di pusat. Tuhan memberkati Bapak Satria di daerah di mana kami boleh bernaung. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan pakai mereka semua untuk menjadi alat bagi kerajaan-Mu, mengembangkan pekerjaan Tuhan dimanapun Gereja Betel Indonesia ada untuk menjadi berkat. Terima kasih Bapak, berkati keluarga demi keluarga, setiap pribadi lepas pribadi. Tuhan menyatakan kuasa-Mu atas kami. Saudara-saudara, sebelum kita akhiri, mari kita angkat hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat dimanapun saudara-saudara semua berada. Yang diberkati, mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati.